they're all here. I want to prolong for any longer, so let's just get on the main show. Let's get on Hanifah Ahmada and Arif Widyasa. Can we have like 3 microphones? 3 microphones? All right, so, okay, just simple things first. We'll do by Miss Hanifah Ahmada first. Ladies first, of course, and then go to Arif. We always do it in continuation in this flow. Okay, starting from simple things like, can you tell me about your startups? Most important, like, why do you start your startup? What is the motivation behind it? Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Gaby and thank you friends for inviting me. My name is Hanifah and I'm the CEO of Female Daily Network. Maybe some of the ladies in here already know about Female Daily. Hopefully you already a member in Female Daily, but if not, then maybe you can join after this. Female Daily Network is an online destination for everything related to women. In Female Daily Network, we have femaledaily.com and we also have momiesdaily.com. Femaledaily.com is more focused on beauty, so we do a lot of beauty reviews, skincare, makeups. We have user-generated platform for beauty review ratings and recommendations, so you can just go in there, see which products you need, in what budget, for what skin tone and everything, you can find it in there. We also have the forum discussions. The community just hit 200,000 female members last Friday. We do a lot of online activities as well as offline activities, community gatherings like that. In Mommy's Daily, it's focusing on mommies, of course, working mothers, especially parenting and motherhood. So that's a little bit about Female Daily. Female Daily established as a company in 2009. But it already started way before that. Actually, it started in 2005. So it's like 10 years back. Maybe when you see it in the media, you see like all this achievements and everything, and sometimes they make it seems like it's an instant thing. It's like an overnight kind of thing, but it's not. It started years before that. So it started as a personal blog. I worked for Gap, the fashion, so I had an interest in fashion, and then I was studying in the US at that time, and then my friends back here kept asking me like, what are the fashion trends, what did you just buy, what do they have in the mall and everything. And then I thought instead of emailing them one by one, why didn't I just put it in my own blog and just let everyone read it from there. 2005, yeah. I think that was the only fashions or beauty blog here in Indonesia. So it just grew from there. I did that for 2 years. And then the readers kept on growing. And then I noticed that this woman started to chat in the comment sections at every article. So I was like, I think we needed something like a medium for them to discuss more about other topics. So I decided to create the forum. Only women, no guys. No, 99.9% women. So guys, So yeah, that's how it started. I didn't start it as a business. I didn't have a plan. I just did what caught my interest, what my patience was. Yeah, so that's how it started. That's awesome. That's awesome. I also think like Mr. Arif here also started at the same time, right? Okay, 2009. What a lucky year. Eh? Please go on. So can I use bahasa? Yeah, sure. Okay, kayaknya saya
Oke, mungkin saya dulu sekali. Selamat malam, saya Arif dari Agate. Kita dari game developer sih, jadi pengembang game kerjanya tiap hari main game dan jadi sangat senang kalau bisa main game. Mungkin kalau latar belakang kenapa bikinnya ya, jadi sebenarnya saya dari kecil tuh benar-benar maniak game sih. Mungkin yang dilihat banyak kayak di depan game bisa 10 jam sehari, bahkan lebih saya pernah rekor satu hari itu 23 jam di depan komputer, nggak berhenti. 7 hari itu masih hidup sampai sekarang. Tanpa makan kalau minum. Tanpa makan kalau minum. Beli, jadi pesan order. Jadi beli terus ada susu 1 kotak. Dia wah gitu. Itu lagi saya level di game online sama teman-teman. Wow, 23 hours straight playing, okay, way to go. Jadi mungkin levelnya kalau gamers itu super hardcore gamers, jadi sangat parah main gamenya. Karena itu waktu kuliah saya masuk ke jurusan informatika karena memang pengen bikin game. Hasil pas masuk ternyata nggak ada jadi bikin game, jadi akhirnya belajar sendiri sampai pada suatu titik. Saya dulu kuliah di ITB, 3-4 tahun setelah kuliah saya bareng teman-teman tuh merasa bahwa kita benar pengen masuk game industry. Saat itu game industri di Indonesia itu nggak siap, jadi belum ada perusahaan yang bisa hire kita. Ya udah akhirnya kita nekat, kita bikin sendiri. Momen bikinnya itu pas 2009. Kenapa dijadikan company? Karena waktu itu ada satu teman yang mau lulus, dan kalau udah lulus biasanya orang tua tanya kan, ini kan udah lulus kerjanya di mana, penghasilan di mana? Oh, udah ada perusahaan, sekarang kita udah digaji. Jadi ada justifikasi. Walaupun waktu itu kita mulainya mungkin kalau bisa dibilang benar-benar nggak ada background bisnis ya. Jadi banyak melakukan kebodohan di awal. Jadi kita patungan rame-rame, dapat duit. Kalau salah itu patungan 120 juta. Jadi founder kita banyak, 18 orang. 18 orang terus 20 juta dapat lah ya. Kan uang jajan mahasiswa. Ya, yang menarik uang itu diapain itu yang agak bodoh. Jadi karena kita nggak ngerti bisnis sama sekali, akhirnya kita karena visinya kan pengen bikin game kampanye besar. Jadi itu pertama kita harus punya apa tuh, punya kantor dulu. Aneh kan mikirnya punya kantor dulu. Terus ya udah pertama kita cari kantor dulu. Terus cari kantor di daerah Bandung waktu itu. Sempat nemu beberapa rumah, ada yang 30 jutaan, 40 jutaan, kita lihatin kok rumahnya kecil, nggak asik gitu. Akhirnya kita cari rumahnya gede sekali ya, bener kita dapat akhirnya rumahnya gede, sewanya kalau nggak salah 80 juta setahun. Itu gede banget, kapasitasnya itu bisa 60 orang, berarti cuma 18 orang. Jadi kita nekat, karena kan visinya mau besar cepat. Jadi akhirnya belinya kontraknya lumayan besar. Terus habis itu sisa duit 20 jutaan kan, itu juga masih nggak pakai mikir. Akhirnya kita furnis, beli meja, beli kursi, keren gitu. Pas sudah mau mulai baru mikir kan, ini kan kita butuhnya operational expense. Jadi kita baru sadar setelah kita udah expense semuanya. Jadi akhirnya kita decide setiap orang digaji cuma 50.000 waktu itu. Kecuali yang udah lulus, jadi gaji buat kan. Sisanya digaji 50.000. Jadi benar-benar istilahnya mungkin kalau salah sebenarnya bootstrap saja. Nah dari situ kita mulai dan dengan berbagai cara gila sih. Oh ya waktu juga kita sadar banget ketertinggalan kita dengan industri di global itu jauh banget. Jadi yang kita lakukan adalah kita push diri kita untuk bekerja lebih keras dan bermain lebih keras juga. Jadi kita waktu itu kayak jam kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Itu cewek-cewek cukup sama. Jadi emang di push karena kalau enggak kejar. Tapi yang menarik kita sampai harus bikin porsi jam 2 pagi komputer sampai nyala terus tidur. Karena kalau enggak nggak tidur. Jadi memang rada-rada siap gitu. Dan hasil dengan cara gila kayak gitu, somehow kita berhasil survive. Saat ini udah lumayan sih kita bisnis sama di 3 kota, Jakarta, Bandung, sama Jogja. Udah ada sekitar 65-70 orang dan game kita bikin 150 sih. Jadi lumayan mulai jalan. Gitu. Just one personal question, right? I heard that you're like a dropout ITB, right? Well, all the success people are dropout. I don't know why. So, but did you make all those 70 people drop out as well? Everybody did. Okay, cool. So you must be successful. Okay. Okay, so go on to the next question. So how to build your winning team? Like on the first key people, right? I think like for startups, the beginning is always people. And who are you with are the most important people, right? How can you elaborate your first team and what do you expect from them to do? So in 2009, I went back here for good dan nggak mau kerja, memang mau langsung fokus di bisnis. My co-founder also resigned from her company untuk join Female Daily. Waktu itu masih baru ya, 2009, belum banyak brand yang go digital kan, so we had a lot of homework educating the brands untuk campaign bersama Female Daily, jelasin Female Daily itu apa, online apa segala macam. Jadi waktu itu
yang dipikir adalah kita harus hire orang yang memang ngerti online, ngerti female daily. Jadi kita nggak harus nge-train dia lagi, dia bisa langsung ngejelasin itu ke klien. Waktu itu me and my co-founder we were focusing on the content and the community aspect of the business. Dari pertama kita udah mikir bahwa sustainable business adalah bisnis yang bisa menghasilkan kan. Jadi kita dari awal memang nggak yang berniat untuk cari investment apa segala macam. Bisnis harus bisa running sendiri. So the first one we hired was the sales, for sales positions, dan kita ambilnya itu dari forum yang memang udah teman lama, dia bloggers waktu itu, dia ngerti community, dia ngerti dunia online, jadi gampang banget sih untuk ngejelasin ke klien-klien. So you started in 2005. When did you hire the sales? 2009. 2009. Yeah, it was established as a company in 2009. Yeah. First thing is sales. Yeah. And content. Okay. Ya, jadi yang pertama itu sih orang-orang yang benar-benar mengerti tentang female daily, jadi gampang untuk menjelasin ke orang di luar perusahaan. Kalau dulu mungkin banyak ya seperti itu, hire dari forum, hire orang-orang yang udah tahu female daily. Tapi kalau sekarang udah lebih profesional sih untuk hire orang. Kalau dulu juga mungkin lebih tertarik untuk hire rockstar, orang-orang yang sangat-sangat talented gitu. Tapi kalau sekarang we go for the attitude instead of the talent sih, karena attitude itu susah banget untuk dibentuk atau untuk diganti. Jadi no matter how talented you are, kalau emang attitude-nya tuh susah, itu nggak akan bisa bikin company juga berkembang. Okay. So go for the talent with the attitude and passion. Okay. Okay, Mr. Arif. Thank you. Mungkin tadi di awal-awal pertanyaannya gimana? Kita mungkin cukup beruntung karena kan di awal tadi founder 14. Mayoritas ADB, jadi udah cukup banyak dapat talent. 40 people with zero, no minus by the way. Dan tapi waktu itu mungkin di beberapa hal yang kita prepare dan sampai sekarang juga kita terapkan setiap kita merekrut orang baru, biasanya ada 3 hal yang kita benar-benar lihat. Yang pertama itu istilah kita biasanya bilangnya integrity. Tapi sebenarnya mungkin yang kita benar-benar cek itu adalah seberapa inline dia dengan misi kita. Jadi misalnya kan dari game industry, pertama dia harus suka main game. Karena kalau nggak stres, pernah tuh ada akuntan udah suka main game, stres deh, kasihan. Aneh kan, sebelum pesan game dia bisa main game, dia malah stres. Jadi kita benar-benar pengen menyamakan bahwa misinya dia harus suka main game dan percaya bahwa game itu bisa membantu membuat orang bahagia. Karena misi kita pengen deliver game yang kita bikin buat orang bahagia. Jadi kalau sendiri nggak merasa bahagia main game, lewat. Jadi itu yang pertama kita pastikan inline. Yang kedua, biasanya kita sangat fokus di itu, benar sih sama. Jadi kita ada beberapa konsep-konsep yang kita pengen implement dan bisa kayak berpikir positif. Karena kalau semakin kita terbiasa berpikir positif, kita bakal semakin bahagia. Dan kalau kita bisa semakin bahagia, kita akan makin mudah membahagiakan orang lain. Jadi hal seperti itu kita benar implement banget. Dan itu kita cross check. Jadi kalau dia misalnya nggak inline ininya, kita nggak perlu jago banget, udah pasti nggak diterima. Atau misalnya dia udah di dalam, tapi dia nggak inline misinya, pasti dia bakal keluar sendiri, nggak nyaman. Dan itu juga sama. Ketika dia sendiri misalnya nggak di lingkungan yang positif, dia agak negatif, dia bakal nggak nyaman. Kok aneh yang lain, kok super optimis gitu, kok segila ini, kok saya nggak, gitu, dia bakal nggak nyaman. Walaupun bukan berarti terlalu optimis bagus juga sih. Terus yang ketiga baru sisi skill. Kalau skill kita melihat, terutama dari sisi hard skill, technical skill, kebetulan waktu itu teman-teman yang datang memang udah punya. Jadi kita sisa tinggal melengkapi bagian kayak business skill, management skill, itu kita like banget. Intinya tadi sesuatu kita dengan diri, jadi emang gak ngerti apa-apa. Waktu itu yang kita lakukan, kita bikin kesepakatan bareng sama founder, di mana setiap 1 minggu, 1 orang harus baca 1 buku, dan resumenya di-share. Jadi waktu itu dalam 3 bulan itu, atau sekitar 6 bulan lah, isi buku Gramedia manajemen sama bisnis itu udah habis itu. Jadi waktu itu apa banget. Cuma setelahnya agak tahu lagi. Tapi itu cukup membantu sih. Jadi kayak jam start kita untuk minimal mengerti tentang bisnis. Jadi udah mulai bisa belajar. Terus majalah kita berlangganan semuanya untuk ini. The first funding comes on 2009. No, the first funding was 2011, in December 2011. Can you share like every year 2009? What is your success story, breaking your memories until well, it's going to be long. We don't care. So yeah, in 2011 we had investment from the angel investor. Waktu itu ada sekitar 6 orang sih di kantor. 6 orang. With the money we moved to a bigger office. It was just across the street, but it was much bigger, and then we had a big space karena kita kan memang punya komunitas, we do a lot of gatherings, jadi kita
daripada susah ya cari tempat, kita cari aja tempat yang besar. Jadi kalau ada event itu di kantor gitu. So we bring the community to our office. 2009, how many people in 2009 and how many people in 2009 was only one hire. So me, my co-founder, and then one sales. And how many community members 2009 compared to 2011? 2009 was probably 15,000. 15,000? Yeah, 15,000. Wow. And 2011 approximate numbers? Oh, waktu 2011 itu sekitar 30.000. So sekitar. Ya, 30.000. We did a lot of ini sih apa namanya we delete the spams and then the one that were non-active. Jadi we nomornya angkanya tuh real gitu. Oh wow, okay. So you believe mom is active? Yeah. Soalnya when we meet brands, they're gonna ask like how many members do you have and how many of them are active. Gitu. Jadi ya percuma kalau angkanya juga besar tapi ternyata yang aktif cuma 10% misalnya. Jadi with the investment money, we moved to a new office, a bigger office. We hire more people. It was another 6 people in that year in 2012. Dengan uang itu juga kita jadi bisa beli fasilitas sih. Jadi kayak yang sebelumnya tuh mereka bawa laptop sendiri ke kantor. kita bisa beli laptop. Terus kita punya medical reimbursement. Jadi lebih enak sih fasilitasnya, ada voucher taksi apa segala macam, pokoknya udah lebih proper lah daripada sebelumnya. So like for 3 years and then you got like very proper companies everyone. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So itu di 2012, 2013, 2014 ya itu sih hire satu orang sampai akhirnya di 2014 ini kita serious fundraising untuk Series A gitu. Sebelumnya fokusnya sebenarnya lebih beda sih, Female Daily dulu sama sekarang itu beda. At that time we wanted to be the online destinations for all things yang semua topik tuh kita punya yang tentang perempuan. Jadi waktu itu tuh ada fashionisdaily.com yang ngomongin tentang fashion. Terus ada Female Daily-nya, terus ada Closet Daily. It was a collaboration with Closet Singapore. Di Singapore, I heard that. Itu ya fashion social network gitu. Terus juga kita sempat bikin popsdaily.com, itu lebih untuk yang popular untuk selebriti. Terus ada travelersdaily.com, itu lebih untuk traveling. Jadi macam-macam gitu. We thought it was a good thing. But everyone thought it was a good thing. Jadi kalau ketemu orang kayak, wow, congrats ya, you have so many websites and everything. Seperti itu sampai akhirnya di 2013 itu aku join yang namanya Endeavor Entrepreneur. Arif is also an Endeavor Entrepreneur. Also in the same year. Yeah. Wow. Okay, we have so many coincidences. Di 2013 itu program Endeavor itu sampai dikirim ke Silicon Valley dan ketemu mentor-mentor di sana. Ketemu ya banyak lah dari entrepreneur di sana sampai juga investor. Terus di sana tuh baru yang benar-benar kayaknya itu jelek momen banget sih. Jelek momen. For those of you who doesn't understand jelek momen, please ask your Indonesian friends beside you. It's kind of hard to explain to me. Kalau di sini yang ketemu orang kayak dipuji segala macam, kayaknya tuh achievementnya banyak, accomplishmentnya banyak. Terus ketemu di sana benar-benar dievaluasi sih bisnisnya dan ternyata tuh menurut mereka banyak banget yang harus dibenerin, fokusnya tuh nggak ada, terlalu banyak yang mau dicapai with such a limited resources. Jadi pelajarannya dari Silicon Valley itu you have to really focus, find your strength and just do one thing, tapi yang benar-benar something that you can really be really great at it. Jadi waktu itu pulang sama di brainstorming sama you didn't go to like a cave or something, right? Jadi kita pulang, jadi aku pulang terus benar-benar ini kita lihat lagi itu sebenarnya strength kita tuh apa sih di Female Daily. Strength-nya tuh apa? Klien-klien kita kebanyakan
dari industri apa, komunitas kita tuh senangnya apa aja sih. Kalau kita bikin event apa sih yang paling rame? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu semua jawabannya tuh ternyata satu, yaitu beauty. So beauty has been our strength since the beginning. Konten kita di beauty untuk online dan offline bisa dibilang nggak ada tandingannya deh gitu. Memang review produknya tuh banyak banget, in-depth review, dan editor-editornya itu memang sangat passionate di beauty. Jadi ya udah, there was like a huge transformations for the business in 2014. We closed. So we closed 3 websites. We maintained 2, Female Daily and then Mommy's Daily. And for Female Daily, we changed the focus into beauty. It was a good decision actually. I mean, it was more focused. Dan dari timnya juga jadi lebih enak sih energinya, karena everyone was working towards the same direction. Kalau yang tadinya resource-nya bagi-bagi, IT nanti kerjanya travel daily, nanti eventnya apa segala macam, terlalu banyak sih yang dikerjain. Ketika fokus di beauty, semuanya lebih inline sama-sama, terus juga ya lebih gampang aja ngerjainnya, energinya juga lebih enak sih jadinya di kantor gitu. More unified, more energy. Yeah. Okay. Yeah. So before you start, right? I heard that you are a mean guy who pay very low people because you are very charismatic. But I'm sure that you have your story, right? So boys on you. Okay, thank you. You can do like year per year. Maybe talking about coincidence, like we also invested by angel investor in 2011 also. Sama gitu. Dan kebetulan pacar saya juga ternyata member aktif banget di Female Daily. Fokusnya di YouTube. You guys actually talk with this before. Same angel investor, I presume. Ya, jadi kalau kita mungkin karena kita namanya bootstrap juga dan nggak ada background sama sekali di sisi bisnis, jadi kita banyak belajar hal-hal yang aneh the hard way sih. Jadi misalnya saya share di awal tahun 2009, dan industri game itu kan industri yang sangat volatile sih. Jadi trend itu bisa ganti-ganti sangat cepat. Waktu 2009 itu zamannya di global itu untuk new entrance biasanya kita masuk ke flash industry. Jadi flash game industry, jadi kita bikin game kecil-kecil, istilahnya flash game, ditaruhnya di website. Itu bisa kita bikin, kalau dijual, kalau laku biasanya paling murah $500 sampai $1.500, itu paling murahnya. Lumayan, average itu bisa $3.000 sampai $5.000 satu game, itu biasanya 2-3 bulan. Kalau lagi bagus $6.000 sampai $10.000. Kalau lagi jago banget bisa $20.000 satu game. Itu range-nya kira-kira segitu, zaman itu. Jadi waktu itu kita mulai dengan bikin game ke sana. Awalnya banyak sih, kita bikin game, jualan, gagal semua, sering. Terus pernah juga kita waktu itu agak lucu sih. Jadi pertama kali kita belajar bahwa kan banyak buku tuh. Jadi baca banyak buku, ada bukunya terus soal implement. Jadi akibatnya ternyata nggak bagus. Jadi waktu itu kita baca banyak buku dan kita sadar bahwa perusahaan kita kan industri kreatif, harus ada risetnya nih, terutama dari creation, ideation itu gimana. Jadi kita bentuk departemen research, keren-keren aja dulu. Bikin departemen research ada headnya. Terus Oktober 1 bulan mereka research, akhirnya mereka comes up sebuah decision yang mungkin kalau sekarang kita bisa mengawalkan itu dalam decision. Tapi di sini itu lucu. Jadi Desember ini bakal banyak orang, kan Natalan, bakal banyak orang main game Natal. Yang pokoknya bertema Natal bakal laku banget. Kita percaya semua. Satu studio semuanya berhenti bikin game lain, semuanya bikin game Natal. Jadi kita udah bikin sekitar 4-5 game Natal. Terus di bulan Desember tanggal 20 game udah jadi nih, kita udah pede saatnya panen jualan kan. Dan sebelum 20 15-an maksud. Itu udah pede banget, kita jualan keluar negeri. Idan semua klien-klien kita. Nggak ada yang balas loh. Kan gitu. Terus minggu depannya email lagi, masih nggak ada yang balas. Kita tanyain senior-senior yang lain, ini gimana? Kok nggak ada yang balas ya? Itu udah jadi game. Terus dia tanya, kalian emailnya kapan? Tanggal 15-an. Ya iya, udah pada libur semua. Itu siapa banget. Jadi ternyata semua klien udah pada libur, sehingga akhirnya kan kita udah semua tabungan kita habisin. Jadi Oktober, November, Desember nggak ada penghasilan sama sekali. Kan bikin game Natal dari hasil riset. Jadi akhirnya nggak ada pemasukan sama sekali. Januari setelah gajian, gajinya kita waktu itu kita naikin 2 kali lipat tiap bulan. Jadi emang lagi momen perbaikan misi, jadi gajinya udah naikin. 2010. In 2009. Oke. Ya, jadi kan startnya 50.000 terus dijual dulu. Oke, that makes sense. That makes sense. I was like, itu wrong. Jadi nggak selamanya 50.000. Oke. Sekarang udah cukup sejahtera sih. Jadi waktu itu Januari
Kita udah naikin gaji dari lumayan gede, masih sanggup bayar, tapi waktu itu kayak kas kita ada bedain kas operasional sama profit account. Di kas profit operasional kita tuh cuma sisa ratusan ribu doang. Di profit account kita ada beberapa belas juta. Lalu tuh desisinya tinggal, ini kalau bagi sebulan lagi udah cukup duitnya. Jadi kita kumpulin rame gimana, kita mau lanjutin atau ya udah bagi-bagi duitnya. Untungnya kita gamers, kalau gamers tuh punya habit tidak mudah menyerah. Saya nggak tahu kalau dulu main Tetris ya, namanya bego ke game over gitu, retry yes gitu, nggak pakai musik. Jadi mungkin kita punya mental gamer, oh ini kayaknya mau game over nih, daripada retry kita restart. Jadi kita restart. Jadi kita bahkan tindakan yang lebih bodoh lagi, jadi duit profitnya daripada kita bagi-bagi, kita pakai beli karpet baru, beli sofa baru, jadi seorang jadi ya terus merasa kantor jadi lebih indah kan kita lebih banyak profit padahal enggak, kita tunggu lagi. Jadi itu ada magic kayak gitu. But you didn't downgrade your salary, right? Tetap naik. Jadi ya dari situ momennya terus untungnya setelah itu investasinya mulai laku lagi sih. Itu game-game Natal yang bikin itu akhirnya laku tahun depan. Jadi oke lah, investasi 1 tahun. Dari situ lumayan bertumbuh sampai 2011 itu pasar flash dunianya crash. Crashnya karena fenomena global seperti ada Facebook, terus ads-nya Google mulai tersaing sama Facebook, Google mulai motong-motongin ads yang kurang penting. Nah, game publisher dianggap ads yang kurang penting karena ngedrive kliknya rada-rada sengaja biasanya ngedrive kliknya. Jadi dianggap ads-nya nggak efisien. Ya waktu itu banyak game portal di flash tutup, akhirnya bisnisnya pun down. Jadi kita waktu shifting ke istilah kita service game. Jadi bikin game untuk bidang lebih serius, misalnya advertising, simulasi. Jadi gimana belajar pakai game, gimana mengiklankan sesuatu pakai game. Jadi yang diiklankan nggak usah diiklankan. Oh saya lagi main game kok, udah diiklankan gitu apa. Jadi itu bisnis story. Dan di 2011 kita juga udah mulai lebih ekspansif juga itu kebetulan bertemu beberapa angels, ada 3 angels yang mau grow bareng kita dan dia banyak ngajarin kita juga. Jadi waktu kita di invest, kita pindah kantor baru, dia kantor baru lumayan heboh juga sih. Ya, jadi dari situ mulai grow lagi dengan pindah bisnis. Terus udah lupa habis itu 2000 dari situ kita mulai kalau nggak salah udah mulai invest juga di produk. Jadi kita banyak melakukan service bisnis B2B, profitnya kita pakai buat invest produk entertainment. 2010 sudah mulai kita bikin game juga Football Saga. Football Saga itu football simulation. Kalau kebanyakan football simulation kita main sebagai manajer, di game ini kita main sebagai player. Jadi bayangkan kita mau membangun seseorang professional player yang kita harapkan nanti bisa jadi kayak Ronaldo atau jadi kayak Messi. Tapi kita itu player kita loh, jadi kita mengikuti perjalanan dia dari susah nyuci piring gitu sampai jadi professional player. Dan itu gamenya online, sosial, jadi kita bisa ketemu sama teman-teman. Dan itu pertama kita launch di Indonesia. Seri pertama kita launch di 2011-2012 gagal total. Usernya ada 150.000, tapi membayar dikit. Jadi itu bagi kita gagal total. Terus itu kita bikin sequelnya 2012-2013 itu lumayan sukses. Jadi yang main banyak, yang nge-pay juga banyak itu game premium. Jadi mainnya gratis. Tapi kalau pengen fitur yang lebih atau item premium dia bisa bayar. Ternyata lumayan sukses di situ. Jadi mulai attraction. That's in 2012 we started to do like historical moment. Ya mulai benar. Karena about competition, how do you win from your competition? Obviously, female team is not the only women for women, and Agate is not the only like probably hundreds, thousands. How do you differentiate and how do you win? Because you guys are considered like the market leader for this your area of expertise. Can you please share about how to win this competition? Yeah, I think for the competitions you have to have something that money cannot buy sih. Soalnya kalau ada kompetisi dari grup besar itu gampang banget bikin sesuatu kan. Tapi apa sih yang uang sebanyak apapun nggak akan bisa bikin seperti itu gitu. Kalau di Female Daily itu adalah ya passionnya si editor-editor kita, komunitas kita yang udah 200.000 itu nggak gampang sih untuk bikin komunitas bisa sebanyak itu. It takes time juga kan gitu. Terus you have 200,000 editors? No, that's the community. Terus juga you have to stay true to yourself. Kayak di Female Daily misalnya beauty review ya, we review everything. Maksudnya dari
semua produk kita review, even when we don't like the product, kita tulis juga sih bahwa produk ini tuh kurang cocok sama kita. Mungkin akan cocok dengan kulitnya kering misalnya, tapi karena kulit saya berminyak jadinya nggak cocok. Dan itu adalah sesuatu yang nggak akan ada sih di media lain. Maksudnya di media lain biasanya mereka akan kasih tahu informasi produk gitu. Tapi nggak akan menjelaskan from consumer point of view gimana dia memakai produk tersebut, apakah cocok buat dia atau enggak. Dan itu yang kita berani lakukan gitu. Semuanya benar-benar based on personal review, personal experience. Semuanya juga yang kita tulis di situ pasti udah kita coba produknya, terus kita review benar-benar dengan jujur. Jadi itu ya, pertama you have to have something that money cannot buy. Terus juga mesti, yaitu tadi kan punya competitive advantage-nya apa. Terus yang ketiga sih, kalau kita we were not busy ini sih checking the competitions, we were busy working on our own grass. Jadi nggak sampai ngeliat kayaknya rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Karena udah terlalu sibuk ngurusin bisnis sendiri. So it seems like your answer is like just go beyond everything, details, comprehension, to anyone else won't do about it. Okay. Kalau di kita sih banyak kan kompetisi biasanya levelnya di produk ya. Jadi produk wise, misalnya kita lagi bikin produk sepak bola, kita bakal lihat di market global yang game bola apa aja. Terus baru kita cari unique selling point-nya di mana, differentiation-nya di mana. Market-marketnya sebenarnya sama atau segmented atau gimana. Jadi produk per produk. Jadi nggak company per company. Biasanya kalau company per company paling kompetisinya di dalam urutan talent. Jadi itu keren-kerenan berada di depan talent, biasanya lebih situ. Kalau di kita sih sangat mirip di sebenarnya. Jadi filosofi kita untuk kalau kompetisi by produk, ya tinggal dilihat sih dari technical, produk ini marketnya siapa, diferensiasinya di mana, yang bisa dimana, itu kita bisa diberikan. Kalau level company, kita selalu melihat bahwa yang mungkin kita bisa lebih bagus daripada bulan lalu atau daripada tahun lalu, kita bakal itu. Jadi kita nggak terlalu pusing ngeliatin yang lain gimana sih, kan kita mengulang mana yang kita terbaik, kita evaluate juga, tetap metodenya tetap minta terpati yang nggak involve, jadi lebih objektif. Tapi kita lebih fokus karena sih, jadi beda yang lain apa sih itu bagus nggak sih, ternyata nggak gitu, jadi nggak positif gitu. Karena kita selalu percaya bahwa kalau kita bisa lebih baik dari masa lalu itu kan pasti lebih bagus. Yang mau belajar kita juga harus menjalani proses yang sama. Right, so have to be like differentiate yourself. Okay, next question is about funding. Like the startup, Indonesian startup, we have like so many tech media covering this funding 100 million, 50 million, I don't know. It's always like million now. I don't feel like all these small startups, if you don't get like a lot of funding, you might not get covered. But do you believe in it? How do you think about funding? Is it healthy for funding to be in the early stage? Like, how do you view those? And when do you think is the right time to go to fundraising? Mungkin kalau bagi kita it really depends sih. Kalau kita dulu dari awal bikin bareng-bareng sama teman bikin Agate, kita tuh dulu banyak baca buku. Jadi untuk menentukan arah perusahaan gimana, 6 bulan pertama tuh lebih banyak baca-baca. Kita udah sangat sangat ngefans sama buku-bukunya Jim Collins. Jadi Build to Last, Build to Great. Jadi kita benar-benar merasa bahwa sebuah company itu harusnya dibangun seperti ini. Karena udah kayak kejujuran dari seperti itu. Jadi kita dari awal percaya bahwa Agate ini dibuat untuk jadi perusahaan yang 50 tahun lagi, 100 tahun lagi harus masih ada. Jadi bukan company yang memang dibuat untuk 5 tahun lagi kita tinggal. Jadi memang karena tujuannya seperti itu, 2-3 tahun pertama kita bangun fondasi dulu, culture, people-nya, itu yang benar-benar kita bangun. Jadi gimana biar culture kita itu secara otomatis bisa dibayarkan buat orang lain mau kerja sama kita. Jadi itu yang benar-benar kita bangun 2-3 tahun pertama. Setelah itu 2-3 tahun kedua kita fokus di sistem. Jadi walaupun kita industri kreatif, kita kayak pabrik sebenarnya. Jadi kita punya assembly line. Jadi udah ada prosesnya, ada standarisasi per fase, rumput kalau jelas bisa diukur. Jadi sebenarnya ke pabrik. Padahal ini industri kreatif. Jadi kita bangun juga karena kita percaya bahwa sesuatu yang bisa membuat perusahaan itu sustain itu sistemnya sebenarnya kalau enggak. Nah, kalau masalah funding, jadi depends lagi industrinya seperti apa, state company-nya seperti apa. Tapi mungkin filosofi kita kalau funding sebenarnya raise duit yang memang kita butuhkan. Jadi bukannya benar-benar ini followersnya lebih gede atau marketnya lebih hot nih saatnya kayak sama ya. Itu boleh sebenarnya, tapi tergantung visi jangka panjang sih. Kalau kita membangun company ini untuk jangka panjang.
Jadi kita juga nggak mau company ini tiba-tiba di-exit atau bukan di situ dia. Gitu. So let's say that you just started your company like 2013, 2014. It's hot right now. Do you want to fundraise immediately now, or just go with your previous flow? You got like 3 years before you want to go to funding right now. Ya, kalau itu mungkin saya di otak saya sangat konservatif. Jadi sebenarnya kalau dilihat tren seperti ini naik turunnya selalu terjadi. 2000 awal, mungkin waktu itu saya masih SMA jadi nggak terlalu tahu. Tapi kalau kita ngomong sama teman-teman yang lebih senior, terjadi juga Astaga.com apa sampai IPO juga nge-flop juga. Jadi sorry kalau saya bilang Astaga tidak bagus, tapi maksudnya momen itu selalu terjadi. Pasar lagi hot terjadi. Jadi karena duit selalu berputar. Nah, tergantung kita ya kalau kita melihat posisi kita mau di mana dan kita pengen bikin perusahaan yang gini, kita kayak terus perusahaan yang gini, banyak kehilangan pekerjaan atau kita mau gini terus. Itu pilihan sih. Ya sama, tadi setuju banget sih sama bukunya aku udah baca yang Build to Last itu yang memang it's a must read book. Satu lagi buku yang bagus tuh menurut aku Rework by Jason Fried itu juga the founder 37 Signals itu bukunya juga bagus banget, very practical. The founder of Basecamp. Ya, Basecamp, and we use Basecamp di kantor. Apa namanya sama sih sama Arif sebenarnya walaupun bisnisnya digital tapi masih sangat tradisional sih when it comes to fundraising. Jadi percaya bahwa our healthy business is business yang memang kita tahu ini gimana ya cara dapetin uangnya gitu. Jadi dari pertama harus udah tahu dulu sih caranya gitu. So you're not keen on fundraising on the first day? Kebetulan sih kalau Female Daily itu udah kita udah punya klien even before we made it a business. Jadi waktu itu di 2008 tahu ada digital agency yang email, kita mau ada klien nih yang mau taruh banner di Female Daily, minta rate cardnya dong. Waktu itu kita nggak punya rate card, nggak tahu rate card gimana, nggak tahu ukuran banner tuh adanya apa aja. Jadi kita cuma tanya emang adanya budgetnya berapa gitu. Udah waktu itu kita terima aja. Terus waktu itu juga ada ad network, jadi yang memang iklan selalu terpasang gitu. Nah uang itu yang kita kumpulin dan akhirnya kita sewa kantor dan untuk hire salesperson itu. Jadi dari pertama ya memang udah making money, tapi emang ini sih maksudnya sometimes uang itu banyak banget bergunanya sih. Jadi kalau misalnya looking back, kalau waktu itu punya uang sekian banyak itu pasti kita mungkin grow-nya juga bisa jadi jauh lebih cepat gitu. Jadi pokoknya capital is needed ya if you want to grow big and grow fast. Tapi sebaiknya ketika kita fundraising itu, ya itu udah tahu monetization-nya gimana, dan kalau bisa sih jangan menggunakan uang itu untuk operational bulan per bulan, itu harusnya udah bisa terpenuhi. Jadi lebih untuk memang new expansion atau new product development dan segala macam yang di luar operational dan angkanya tuh besar. Gitu. Cuma yang ditakutin kalau fundraising adalah belum apa-apa udah dapet uangnya besar, terus ya udah jadi lupa kalau sebenarnya harus nyari duit juga gitu. Jadi sayang kan akhirnya banyak yang berantakan dari situ. Padahal prosesnya itu suatu pembelajaran yang bagus banget sih. Proses cari klien, gimana biar bulan depan tuh bisa gajian yang kayak gitu-gitu, itu proses yang bagus ya untuk dilewati. Jadi perlu juga. So you guys, both of you are advocating not fundraising from day one. You are focused on your core business. Don't make it as a goal. Okay, cool. Right, you guys are considered like veterans. Like you guys have been your area for like 5 years, so right? Almost all people here can call you guys like mentors. Can you share like what is your share us like your biggest mistakes, what's not to do as probably like early stage, middle stage, what not to do. Because like entrepreneurs, hey, we do like a lot of mistakes, right? I'm sure you guys have tons of it. Can you just share some of it? Mungkin yang besar-besar ya, kita pernah waktu kita di Invest Angels
dikasih duitnya cukup lumayan. Plan kita itu dengan sekitar 60% dari investment itu udah cukup sebenarnya plan kita. Sisa 40% kan bingung mau diapain. Nah biasa waktu itu sangat ambisius. Jadi waktu itu kita lakukan 40% ini kita buat ekspansi ke bisnis-bisnis baru. Jadi yang sebenarnya di luar core kita kan game development, tapi kita melihat bahwa ekosistem di Indonesia ini banyak yang kurang nih. Kita nggak banyak ada sisi edukasi ke masyarakat bahwa game ini positif, kita bikin IO, tidur gitu. Terus di sekolah, terus banyak ini kita kekurangan talent, gimana caranya biar kita bikin sekolah, tidur. Banyak aja tidur gitu. Jangan sekolah takut semua, gitu ya. Jadi itu benar-benar, karena bagusnya juga pertama, timnya kan sebenarnya tim manajemennya itu cuma satu. Terus ketika kita harus ekspansi ke banyak ini, kita jadi harus bagi-bagi. Jadi ada beberapa yang dilepas ke sana, ada yang sini, ada yang sini. Dan akibatnya di sini juga kekurangan data di core-nya, jadi kita kehilangan orang-orang pentingnya karena kebanyakan lagi mikirin startup barunya. Jadi itu satu kesalahan sih. Jadi kayak over expansion gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita pernah, jadi dulu kita nggak terlalu memperhatikan legal. Kita pernah sempat ada sebuah proyek yang sangat besar. Karena proyek itu kayak mimpi masa kecil kita, yaitu kita bisa bikin game konsol itu PS, waktu itu PS3 pada momen itu, kita akhirnya bisa bikin game PS3, itu senang banget kan. Jadi kita nggak terlalu